Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan membahas tentang recall, precision, dan F-score. Ya, biasanya recall, precision, dan F-score itu terkait dengan klasifikasi ya. Jadi kalau kita ingin mengevaluasi kinerja, ya, kita ingin mengevaluasi kinerja dari sebuah model, misalnya di sini adalah model klasifikasi, maka kita salah satu yang populer adalah dengan recall, precision, dan F-score. Kinerja dalam hal ini maksudnya adalah kemampuan untuk memprediksi, atau lebih generiknya adalah efektivitasnya. Jadi tidak mengukur kecepatan, atau lebih generiknya efisiensi atau skalabilitas ya. Jadi kita konsentrasi ke efektivitas, yaitu kemampuan untuk memprediksi. Nah, kita sebelum kita masuk ke membahas tentang recall, precision, dan F-score itu sendiri, kita mempunyai apa yang disebut dengan confusion matrix. Ya, confusion matrix atau nama lainnya biasanya ada yang banyak yang menyebutkan dengan contingency table. Tabel kemungkinan, atau error matrix ada juga, meskipun agak jarang. Nah, di sini kita membahas untuk kasus binary class ya. Jadi kelasnya hanya dua saja. Ya, jadi kelasnya hanya dua saja, di mana misalnya kelasnya adalah kelasnya yes dan no. Ya, kelasnya yes dan no. Kemudian di matriks ini kita ada kolom dan baris, di mana di slide ini di kolom itu adalah kelas yang diprediksinya, kelas prediksi. Kemudian di barisnya itu adalah kelas yang aktualnya. Dibolak-balik tidak masalah ya. Jadi apakah kolomnya kemudian untuk prediksi, atau kolomnya yang, atau barisnya yang prediksi, itu tidak masalah. Jadi dibolak-balik antara ini dibolak-balik, tidak masalah antara kolom dan barisnya. Ya, mungkin untuk lebih jelasnya akan saya gambarkan lagi di sini. Jadi ini di sini adalah kita lihat, atau saya gambarkan ini dulu. Misalkan kita mempunyai ada record di data test ya, misalkan seperti ini ada 5 record misalnya. Kemudian untuk yang nomor 1, record nomor 1 itu misalkan ini di sini adalah untuk yang kolom prediksinya. Kemudian untuk yang realnya, untuk realnya di sini. Nah, kita masih binary class, jadi kelasnya itu adalah yes dan no. Kelasnya itu adalah himpunan kelasnya itu yes dan no. Nah, ini di sini misalkan prediksinya yes, realnya no. Ini misalkan yes, ini yes, katakanlah seperti itu ya. Ini contoh sederhana saja. Misalkan ini no, ini misalkan katakanlah yes. Ini contoh sederhana. Nah, kemudian ada tadi yang disebut dengan confusion matrix ya, confusion matrix. Ini untuk binary class. Nanti untuk yang multi class insya Allah akan kita bahas juga ya. Misalnya di sini, kalau saya misalkan di sini predictednya di sini ya, ini predictednya.
ya. Kemudian ini adalah realnya, ya. Realnya yes atau realnya no. Kemudian predictednya yes, predictednya no, ya seperti itu. Nah kemudian kalau realnya yes, ya, realnya yes, kemudian predictednya yang diprediksinya adalah yes, maka true atau false. Nah ini di sini adalah true, ya. Kemudian di sini true. Kemudian di sini tentunya adalah false. Kemudian di sini adalah false. Nah kemudian kalau untuk efektivitas, ya, pengukuran efektivitas yang akan kita bahas itu adalah recall precision dan F-score. Tetapi sebelumnya kita akan lihat dulu yang kita kenal dengan akurasi, ya, akurasi. Ya. Akurasi itu apa? Bagaimana mengukurnya? Saya kira kita semua tahu bahwa akurasi itu adalah jumlah true, ya, jumlah untuk yang maaf ini ya, dibenerin dulu, jumlah yang true bagi totalnya, ya. Ini totalnya di sini. Ya jadi di sini kalau tadi dilihat di sini adalah false, ya, ini adalah true, ini adalah true, ini adalah false. Oke, jadi akurasi itu adalah jumlah yang benar dibagi dengan totalnya, ya. Kalau di confusion matrix seperti ini, ya, kolom-kolom atau sel-sel di sini, ya, sel-sel yang di dalam sini yang ada tulisannya T, F, FT ini misalkan ini adalah jumlahnya ada berapa. Misalkan di sini jumlahnya untuk kasus yang tabel yang sederhana ini, yang true-nya itu ada 2, ya. Yes, realnya yes, kemudian prediksinya yes. Ini ada 1, di sini ada 1 di sini. Demikian juga ini 1 semua kebetulan contohnya sederhana, semua 1 seperti ini. Ya. Nah, kemudian akurasinya itu adalah, ya, akurasinya itu adalah 2 dibagi 4, ya, seperti itu. Kemudian untuk keperluan recall precision dan F-score, kita akan membedakan true yang jenis yang pertama dengan true yang jenis yang kedua, ya. True jenis yang pertama yaitu kalau misalkan, ya, ada 2 true di sini, ya. Di sini ada true seperti ini dan true seperti ini. Nah itu perlu dibedakan. Kalau realnya yes, prediksinya yes, dan realnya no, prediksinya no, itu kita perlu bedakan. Demikian juga false 2 itu juga perlu kita bedakan. Nah sekarang untuk membedakannya itu di belakangnya diberi tanda, yaitu bukan true 1, true 2 atau true A, true B. Di sini adalah menggunakan belakangnya positif dan negatif, ya. True positif dan true negatif. Ini ada mana yang true positif, mana yang true negatif. Nah, kita lihat, ya, di sini kita kopikan dulu, ya. Kita kopikan dulu di sini, ya. Oke. Kita kopikan dulu ke bawah. Oke, di sini. Nah, ini adalah yang tadi. Nah, kemudian true yang 1 dan yang true 2 bedanya bagaimana? Nah, ini kita untuk binary class seperti ini akan lebih memudahkan kalau kelasnya itu adalah bukan yes dan no, ya, kelasnya, tapi kelasnya itu adalah
positif dan negatif ya. Positif dan negatif. Jadi misalkan yes itu adalah positif, no itu adalah negatif. Ya, sini adalah realnya. Ya, sebelum masuk ke confusion matrix lagi, mana yang disebut dengan positif, mengapa yes itu positif, no itu adalah yang negatif, sebenarnya dibolak-balik nggak masalah. Yang penting di sini yang perlu diperhatikan adalah kita mempunyai dua kelas, yaitu kelas yes dan kelas no ya. Kemudian yang akan kita ukur ya recall-nya ya, yang akan kita ukur recall-nya nanti akan kita ukur recall dan juga precision. Nah, recall dan precision itu adalah recall untuk yang kelas mana? Recall yang kelas yes. Ya, jadi kita membedakan, tidak recall untuk semuanya, tapi recall untuk kelas yes dan precision untuk kelas yes. Nah, di mana biasanya yang kita pilih untuk kita hitung sebagai recall dan precision, kemudian nanti ada istilahnya ada F-score sebagai rata-ratanya yes. Nah, itu adalah yang positif ya, yang positif. Jadi yang positif ya, ini adalah yes itu adalah jadinya kemudian positif. Karena kita ingin mencari recall, precision dan F-score yang positif, yang yes. Jadi positif itu adalah di sini maksudnya misalkan yang yes. Misalkan kalau milih yang no juga bisa aja, nggak masalah. Tapi yang penting misalnya di sini di masalah ini, di kasus ini misalkan kita lagi untuk yes. Nah, sekarang balik lagi ke confusion matrix. True 1 dan ke true 2 membedakannya adalah di sini adalah positif, ini adalah positif. Jadi mengikutin dari, karena di sini positif, maka di sini positif belakangnya, true positif, false positif. Kemudian di sini false negatif, udah jelas ya, karena di sini kita lihat ada negatif. Prediksinya, jadi di prediksinya di sini yang di belakang dari true atau false, apakah positif atau negatif, itu dilihat dari prediksinya di sini ya, apakah positif atau negatif. Oke, jadi saya kira udah jelas, udah paham, udah gampang menghafalkan true positif dan true negatif. Kemudian mengapa ada positif negatif, mengapa mana yang disebut sebagai positif, mana disebut sebagai negatif ya. Ya, kemudian kita lihat lagi yang di slide ya. Ya, jadi oke ya. Jadi saya kira udah cukup jelas ya. Di sini adalah apa yang disebut dengan true positif di sini. Ya, true positif itu adalah yang di sini ya. Karena di sininya adalah yesnya itu adalah positif ya. Jadi dari predictednya, belakangnya predictednya di sini adalah positif artinya. Karena predictednya di sini adalah di kolom. Kemudian ini adalah yang positif. Ini adalah yang positif. Kemudian di sini adalah yang negatif. Jadi ini adalah B itu adalah apa? False negatif ya. D ya itu adalah true negatif ya. Jadi di sini itu adalah yang negatif, yang di sini adalah yang positif. Oke, kemudian kita lanjutkan ya. Ya, jadi seperti ini lagi, ini adalah yang positif, di sini positif jelas ya, negatif di sini negatif, karena di sini adalah positif, di sini adalah negatif, di sini adalah positif, di sini negatif. Kenapa yang positifnya yang yes? Tadi udah disampaikan, saya ulangi lagi. Karena kita ingin mengukur nanti recall-nya yes dan precision-nya yes dan F-score-nya yes ya. Berbeda dengan akurasi, di sini akurasi itu tidak ada untuk yes atau no, tapi untuk semuanya.
Ya oke, saya kira seperti itu. Kemudian kita lanjutkan, mengapa kita perlu, atau sebelumnya kita kelemahannya akurasinya itu, kelemahan akurasi apa ya. Jadi misalkan ada dua kelas yang tadi ya, kelasnya adalah kelas A dan kelas B, atau kelasnya adalah kelas yes atau no. Tadi ini kelasnya A dan kelas A dan kelas B. Kemudian kalau kita memprediksi menggunakan akurasi ya, jadi kita ingin memprediksi menggunakan akurasi, dimana di sini kita lihat jumlah kelasnya tidak seimbang recordnya. Jumlah record di kelasnya itu, di kelas A ada 9.990 record, di objek di kelas B 10 record, sangat tidak seimbang ya. Yang apa yang disebut dengan di sini adalah permasalahan imbalance, tidak balance ya. Imbalance, permasalahan imbalance problem atau kelas imbalance problem ya. Artinya jumlah kelasnya tidak balance ya. Nah, kemudian kalau kita menggunakan akurasi ya, kita menggunakan akurasi, maka misalnya kita memprediksi ya, kita memprediksi semua objek ya, semua objek itu adalah kelas A. Artinya kalau kita membuat program ya tinggal aja print semua pokoknya kelas A, print kelas A, maka akan didapatkan akurasinya 9.990 bagi 10.000, yaitu 99,9% akurasinya. Yang artinya di sini adalah semua anggota kelas A itu salah prediksi atau tidak berhasil diprediksi, tidak berhasil dikenali. Nah, di sini kelihatan 99,9%, di mana akurasi itu memberi nilai yang sangat bagus ya, 99,9% kan sangat bagus ya. Padahal maknanya salah, karena model di sini ya yang memprediksi semua objek kelasnya A itu tidak mampu memprediksi objek kelas B ya. Ya, sehingga kita perlukan pengukuran yang lain ya. Kemudian oleh karena itu kita mempunyai apa yang disebut dengan precision dan recall, dan rata-ratanya yaitu F measure atau F measure atau F score ya. Istilahnya sama saja, F measure atau F score. Nah, di sini precision ya, kalau contoh yang sebelumnya tadi di sini precision ini kan ada kelas A dan kelas B. Ini kita mencari precision untuk kelas yang kecil ini, yang kelas B ya. Jadi di sini kita nyari precision kelas B ya. Precision untuk kelas B, recall kelas B, dan juga kemudian F measure kelas B ya. Ya, jadi bukan secara umum tapi untuk kelas B saja ya. Karena artinya kalau di sini seperti contoh di sini ya, yang ada 9.990 dan 10, kita akan sebenarnya menyasar yang 10 yang kelas B. Contohnya misalnya adalah kalau di kelas B itu ini permasalahan medis misalnya ya. Medis misalkan COVID-19 ya. Ada katakanlah misalnya 9.990 yang negatif ya. Ada 9.990 yang negatif ya. Kemudian ada 10 yang positif. Nah, kemudian kita kan ingin mencari yang positif, tracing yang positif. Jadi ini adalah yang negatif, ini adalah yang positif COVID-19. Kita kan akan mencari
men-tracing, akan memprediksi orang-orang yang positif. Oleh karena itu kemudian di sini adalah yang precision dan recall dan kemudian F-measure-nya itu adalah untuk yang kelas positif. Oke, jadi seperti itu ya. Saya kira sudah cukup jelas. Nah, kemudian apa yang disebut dengan precision, apa yang disebut dengan recall, kemudian nanti dirata-ratakan dengan F-score. Nah, kita menggunakan catatan di sini ya. Pertama, apa yang disebut dengan precision dulu. Apa yang disebut dengan precision? Precision itu adalah true positif ya. True positif di sini true positif dibagi dengan semua yang diprediksi positif. Artinya di sini positif prediksinya. Ya. Artinya kita di sini adalah true positif plus false positif. Ya. True positif plus false positif. Jadi di sini adalah jumlah dari semua yang diprediksi positif ya. Ya. Kemudian recall adalah true positif dibagi dengan true positif plus false negatif. Jadi recall adalah true positif dibagi dengan semua yang realnya itu positif. Ya, ya. Jadi sini adalah yang prediksi positif. Di sini adalah pembaginya adalah yang realnya positif. Ya. Kalau kita membayangkan, mungkin akan lebih terbayang kalau ada dengan contoh, ya. Contoh, salah satu contoh yang penting atau salah satu contoh yang gampang diingat dan kita sering menjumpai itu adalah misalkan adalah kelas yang spam. Ini adalah spam dan bukan spam. Jadi di email spam filtering, ya di email spam filtering misalkan contohnya yang salah satu contoh yang bagus itu adalah email spam filtering. Ya contohnya di email spam filtering, ini ada dua folder, folder spam dan folder yang non spam. Non spam itu misalkan folder yang inbox ya misalkan gitu. Nah kemudian yang spam ya, yang spam ini adalah misalkan yang email yang spam, ini adalah email yang spam, ini yang merah ini adalah email yang spam. Kemudian yang warna misalkan warna biru ini adalah email yang non spam ya. Biru adalah yang non spam ya, biru adalah yang non spam. Ini misalkan ada katakanlah ada 8 di sini. Kemudian yang merah di sini adalah yang spam. Misalkan ada 2. Oke, seperti ini. Ya. Apa yang disebut dengan precision? Ya, apa yang disebut dengan precision? Ini precisionnya kita ya, precisionnya atau kelasnya dulu. Kelasnya itu ada kelas yang spam dan yang non spam. Kemudian kita ingin mencari precision, ya. Precision itu adalah precisionnya spam, bukan precisionnya non spam, ya. Kemudian recallnya spam, ya. Ya biasanya tidak ditulis karena udah
disampaikan dulu atau udah jelas dulu bahwa recall-nya atau precision-nya itu adalah yang untuk yang spam ya. Nah, karena kita mencari precision dan recall-nya yang spam, artinya kita konsentrasi kalau presisi itu adalah di sini. Di folder spam. Ini adalah presisi, kita nyari di sini aja. Di folder spam. Nah, di sini kita lihat aja yang benernya ada berapa di situ. Yang benar bahwa email spam itu masuk ke folder spam itu ada berapa? Ya. Ada 3 yang merah ini, yang merah di dalam folder spam itu. Kemudian total prediksi spam. Di sini kan prediksi spam. Totalnya. Total prediksi spam ada berapa? Ada 5. Jadi 3/5 ya. Dimana 5 itu adalah true positif yang merah ya. Kemudian ini adalah positif juga belakangnya, tapi false. Yang positif tapi dan true, kemudian positif tapi false ya. Ini adalah precision. Kemudian kita lihat recall-nya. Kita turunin dulu. Nah, kemudian recall. Apa yang disebut dengan recall? Nah, recall itu adalah yang benar. Ini adalah yang benar itu adalah true positif. Ini adalah 3. Sama. Yang antara recall dan precision sama. Jadi true positif itu adalah ini. True positif. Ini adalah true positif. Kenapa ini true positif? Karena ini belakangnya positif kan. Positif itu maksudnya di folder sini. Ya. Kemudian yang dan true. Jadi yang merah. Karena belakangnya positif. True positif. Belakangnya positif. Artinya di folder spam. Yang disebut positif di sini adalah spam. Kemudian pembaginya berapa? Pembaginya adalah total yang merah. Total yang merah ada berapa? Total yang merah itu ada 5 ya. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Jadi 5. Ya, dimana di sini adalah tadi udah true positif. 5 itu terdiri dari apa? Ya, ini true positif juga. Pokoknya yang di sini adalah yang realnya positif. Artinya true positif dan di sini apa di sini? Di sini salah ya, masuknya salah. Ini kan harusnya kan non spam, jadi salah. Salah itu false. False-nya positif atau negatif. Nah, di sini adalah folder positif yang diprediksi positif. Ini adalah folder negatif karena diprediksi negatif. Negatif bukan spam. Artinya false negatif ya. Jadi false negatif di sini. Plus false negatif, di mana true positifnya ada 3, false negatifnya ada 2. Ya, seperti itu. Jadi saya kira recall precision itu udah cukup jelas ya. Kemudian kita lihat ada ini apa? Ada kita mempunyai nilai recall. Kita mempunyai nilai precision. Ada 2 nilai. Nah, dalam banyak kesempatan dan banyak kondisi kita memerlukan satu nilai rata-ratanya. Kalau misalkan kita ingin membandingkan antara model satu dengan model yang lain, itu dengan satu nilai saja, itu rata-ratanya bagaimana. Jadi rata-rata, kita mengenal rata-rata ya. Rata-rata itu biasanya kan kalau misalkan kita mempunyai katakanlah misalkan ini recall plus precision kemudian dibagi dengan 2, ini rata-rata misalkan katakanlah seperti itu. Nah, ini namanya rata-rata aritmetik ya. Rata-rata aritmetika. Nah, kalau misalnya kita mempunyai 2 nilai ya. Kita mempunyai 2 nilai ya, misalkan recall-nya
katakanlah misalnya kita mempunyai dua nilai, misalkan recall ya, recallnya sama dengan 90%, 0,9. Kemudian precision 0,2 atau 20%. Rata-rata aritmetik 0,9 plus 0,2 bagi 2 ya sama dengan 0,55 ya. Ini adalah seperti itu. Tetapi ini dianggap kurang ideal. Kemudian kita menggunakan rata-rata harmonis ya. Apa rata-rata harmonis? Rata-rata harmonis kita bisa lihat ya, banyak sumbernya. Misalkan H itu adalah jumlahnya ada berapa? Misalkan kelasnya ada N bagi dengan ini, misalkan ini adalah X1 plus X2 plus dan seterusnya sampai Xn. Nah, kalau kita kasusnya kita kan hanya 2 kelas ya, sehingga N-nya itu sama dengan 2, misalkan N sama dengan 2, sehingga rata-rata harmonis itu adalah 2 bagi 1/x1 plus 1/x2, dimana kita kan mempunyai bukan 2 kelas, kita mempunyai 2 ini recall dan precision saja, jadi N-nya sama dengan 2 ya. Ini adalah oleh karena itu kita mempunyai di sini H sama dengan 2 per 1 recall plus 1 precision. Nah, ini yang disebut dengan F-score ya. Ini yang disebut dengan F-score atau F-measure ya. Ini apa yang disebut dengan F-score atau F-measure ya, dimana kita lihat ini sama dengan 2 kali recall kali precision plus recall plus precision ya. Kita lihat di sini. Nah, ini adalah F-score-nya itu adalah seperti ini. Ini adalah harmonic mean. Apa yang bedanya harmonic mean dengan arithmetic mean ya? Apa bedanya harmonic mean dengan arithmetic mean? Kita pakai contoh dulu ya. Kita pakai contoh di mana recall-nya itu adalah 0,9, precision-nya adalah 0,2 ya. Recall kita singkat R aja, 0,9, precision 0,2. Nah, kemudian rata-rata aritmetik ya. Rata-rata aritmetik tadi kita tulis dengan rata-rata saja, sama dengan 0,55. Kemudian kalau rata-rata harmonik yaitu F-score tadi. F-score itu kita hitung ya. Di sini adalah sekitar 0,33 ya. Saya hitungnya 0,33. Jadi semangatnya adalah dengan harmonic mean. Harmonic mean itu adalah kalau di sininya jelek, ada yang jelek, maka rata-rata harmoniknya itu adalah cenderung ke yang jeleknya itu ya, cenderungnya ke yang jeleknya itu. Nah, kalau misalnya yang lebih ekstrim lagi, misalkan recall-nya misalkan 1 ya. Saya kira sudah cukup seperti itu aja ya. Oke, jadi seperti itu udah jelas ya. Kemudian kita lihat secara lebih umum untuk recall dan precision di harmonic mean ini. Kita lihat di sini
Ya, atau kita gambarkan aja di sini ya. Ini adalah kita gambarkan di sini. Ini adalah dua nilai, yaitu recall dan precision. Misalkan di sini adalah A dan B. A dan B itu adalah recall dan precision. Nah, kita ini adalah setengah lingkaran seperti ini. Nah, kemudian yang ini, yang merah ini adalah arithmetic mean ya. Nah, kemudian harmonic mean itu adalah, kita lihat ya dari sini dulu. Nah, harmonic mean itu adalah yang di sini. Ini adalah H. Ya, sehingga kalau pembagian antara A dan B itu semakin kecil, jadi seperti misalkan B-nya di sini, B di sini, kemudian A-nya di sini, itu hanya ya harmonic mean-nya itu cenderung ke yang kecil. Ya, saya kira seperti itu. Kemudian ada bentuk generalisasi ya. Tadi kalau tadi ya kita F score itu sama dengan 2 kali precision kali recall, kemudian precision kali recall. Kemudian ada yang kita bentuk yang lebih umum, yaitu dengan parameter beta. Ya, jadi ini beta kuadrat precision kali recall, beta kuadrat precision plus recall. Ini tujuannya apa? Kita mempunyai parameter beta ini, gunanya adalah kita hendak menekankan, memprioritaskan ke presisinya atau ke recallnya. Ya. Beta, ya di sini beta ini adalah maksudnya adalah R, ya, recall lebih penting sebanyak beta kali, ya, beta kali dibandingkan dengan precision. Jadi beta, ya, beta itu menyatakan bahwa recall itu lebih penting beta kali dibandingkan dengan precision. Nah, kalau betanya sama dengan 1, ya, beta sama dengan 1, yaitu berarti F beta sama dengan 1. Itu adalah betanya sama dengan 1, kita masukkan ke dalam beta ini, itu adalah 2 kali precision kali recall plus bagi precision plus recall. Nah, ini adalah yang tadi, ya, yang tadi, yang ini. Jadi ini adalah oleh karena itu apa disebut dengan F1, F1, karena betanya sama dengan 1, artinya precision dan recall itu dianggap sama pentingnya, ya. Kemudian kalau misalnya betanya sama dengan 0, ya. Ya, betanya sama dengan 0. Kalau betanya sama dengan 0, ini ekstrimnya, misalkan F betanya sama dengan 0, ya. Maka di sini karena betanya sama dengan 0, kita lihat P kali R, ya, bagi R kalau betanya 0. Kemudian ini kita hapus, sama dengan P. Jadi hanya precision saja, karena betanya 0 kali lebih penting, jadi beta tidak penting. Jadi di sini F beta sama dengan 0 sama dengan precision. Kemudian kalau misalkan betanya sama dengan 10, ya, artinya
recall itu 10 kali lebih penting daripada precision. Ya, maka kita lihat di sini ada 101 P kali R bagi 100 P plus R. Ya. Contohnya misalkan yang tadi ya, yang di sini adalah recall 0,9, precisionnya 0,2, maka kalau dimasukkan di sini ya, dimasukkan di sini kalau betanya sama dengan 10, maka dihasilkan di sini sekitar 0,87 ya. Ya, 0,87 ya. 0,87 artinya kalau mana tadi recallnya 0,9, ini recallnya 0,9, precisionnya 0,2, sehingga karena betanya sama dengan 10 sehingga lebih mendekatin ke recallnya. Ya, saya kira seperti itu untuk recall dan precision ya. Kemudian ada sedikit tambahan lagi di sini. Ada juga kemudian ada akurasi tapi menggunakan bobot ya, di mana masing-masing ada yang tadi ada yang true positif, true negatif, itu diberi bobot masing-masing ya, diberi bobot masing-masing. Oh ya, kemudian satu lagi yang sangat penting ya, sangat penting yang perlu diperhatikan adalah kita lihat lagi di confusion matrix ya. Untuk recall dan precision kita lihat recall dan precision ya. Ini adalah untuk recall dan precision dengan rumusnya seperti ini. Artinya kita tidak menggunakan true negatif. Ya, true negatif itu tidak digunakan ya. True negatif tidak digunakan karena untuk kasus yang imbalance true negatif itu besar ya dan mudah ditebak. Contohnya seperti ini tadi. True negatif ya, karena ini adalah besar ya. Yang kelas A-nya besar. Kelas A itu adalah yang negatif ya. Yang kelas A-nya besar sehingga tidak digunakan. Yang saya kira seperti itu secara garis besar untuk recall, precision, dan